Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang dicintai Allah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali Alfat Project dapat kembali bersama saudaraku. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua. Saudaraku yang dirahmati Allah, saudaraku yang dicintai Allah SWT, di dalam Al-Quran surat An-Nisa 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa bani sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Saudaraku yang dicintai Allah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kaitan ayat tadi saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa orang tua kita itu menjadi fondasi utama, menjadi fondamen utama kita yang meletakkan salah satu sukses tidaknya kita hidup di dunia. Satu. Kemudian kedua orang tua kita juga menjadi salah satu bagian yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang tangguh dan kuat, yang mandiri, yang itu semua merupakan salah satu bagian yang bisa menyebabkan kita sukses di dalam mengarungi kehidupan. Kemudian yang ketiga, orang tua kita itu juga menjadi salah satu fondamen atau dasar yang membuat kita ini menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, menjadi orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka dalam hubungannya ayat ini tadi sebenarnya ingin disampaikan kepada kita semua bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik. Itu yang pertama kepada orang tua kita. Kemudian yang kedua, karib dan kerabat kita. Kemudian anak yatim. Kemudian orang-orang miskin. Kemudian tetangga dekat dan tetangga jauh. Kemudian termasuk teman sejawat. Nah, ini teman sejawat. Kemudian ibu nusabil dan hamba saya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan mencoba untuk bagaimana tentang yang nomor satu dulu ya, tentang orang tua kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ardo walidayhi faqad ardo
khaliqahu wa man askhata walidayhi faqad askhata khaliqah. Barang siapa yang berbuat ridho kepada kedua orang tua, maka berarti dia berbuat ridho kepada Allah. Dan barang siapa yang berbuat durhaka kepada orang tua, maka sungguhnya ia telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu ini orang tua kita, ayah juga orang tua kita. Ini sudah Allah perintahkan kepada kita. Allah sudah perintahkan kepada kita, sudah anjurkan kepada kita untuk dibangun kebaikan-kebaikan itu. Kita harus tahu bahwa ibu kita, bapak kita itu punya andil paling besar dalam tatanan kehidupan kita sekarang. Kita menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses. Ini sesungguhnya tidak lebih dari peranan ibu dan ayah kita. Begitu ayah dan ibu kita membentuk kepribadian kita, dari mulai kita di dalam kandungan sampai kemudian kita lahir ke dunia, tumbuh kembang, kemudian menjadi dewasa, mandiri, itu tidak lebih hasil keringat perjuangan ibu dan ayah kita. Besar dan sangat besar sekali andilnya terhadap kita. Udah tiada tandingan kalau orang bisnis bilang, udah nggak ada udah nggak ada ukurannya lagi gitu. Karena apa? Karena begitu banyak taruhan yang dilakukan oleh seorang ibu dan ayah yang diberikan kepada kita hanya untuk kelangsungan pertahanan dan kelangsungan kehidupan kita sebagai anak itu. Lantas kemudian pertanyaannya, begitu besar jasa yang diberikan ibu kepada kita. Kemudian kita tidak memiliki cukup waktu, cukup ruang, kesempatan, dan seluruh yang kita miliki untuk mereka. Hanya berbagai persoalan baru yang hinggap di dalam diri kita pada saat kita sudah besar seperti ini. Ini sungguh naif dan sangat-sangat tidak masuk di akal. Saudaraku yang dicintai Allah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka menjadi penting pembelajaran di zaman sekarang ini. Saking sibuknya kita, saking begitu banyaknya urusan yang kita hadapi, saking banyaknya permasalahan yang kita hadapi, justru kita kehilangan kunci untuk membuka pintu semua itu. Siapakah itu? Ibu dan ayah kita. Boleh jadi seluruh persoalan kita Allah berikan rezeki kepada kita, itu tidak lebih dari dikabulkannya doa-doa seorang ibu yang dipanjatkan kepada Allah untuk kita. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak punya cukup waktu, tidak punya cukup kesempatan untuk memberikan sesuatu kepada ibu kita.
Jangankan itu, doa saja tidak pernah kepada ibu dan ayah kita. Ini bagaimana ya? Filosofi hidup yang seperti ini sungguh yang luar biasa. Saudaraku yang dicintai Allah, saudaraku yang dirahmati Allah. Dari awal sudah saya bilang bahwa dasar-dasar keberhasilan kita, dasar-dasar kepribadian yang ada di dalam diri kita, semuanya yang ada di dalam diri kita itu tidak lebih dari bagian yang sudah ditanamkan oleh ibu dan ayah kita kepada kita. Kemudian atau yang terjadi lalu kita melupakan dengan cara bagaimana? Ya, kita tidak ada waktu. Jangankan kok ke rumahnya misalnya, telepon tidak pernah, ya kan? Menanya bagaimana kabar ibu, sehat atau tidak, jarang. Apalagi memberikan rezeki. Nelpon aja ukurannya sudah tidak. Kemudian merembet lagi, ya akhirnya berdoa saya juga gak sempet lagi gitu. Ini yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, pintu dan sumber-sumber kemuliaan, sumber keberkahan yang dimiliki ibu itu harus kita jaga, kita rawat. Apalagi bagi mereka yang bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, ini salah buah kenikmatan dan yang luar biasa yang harus kita rawat, kita jaga. Jangan sampai kemudian kita malah hilang kesempatan ini. Dan sebaliknya mereka yang sudah ditinggalkan ayahnya, sudah ditinggalkan ibunya, ya kayak saya ini sangat merasa betapa kehadiran ibu di dalam sisi kehidupan kita menjawab tantangan dan persoalan yang kita hadapi itu sangat penting. Oleh karena itu ya tentu kita panjatkan doa setiap habis kita sholat. Kita hadiah Fatihah kepada bapak dan ibu kita, kepada saudara-saudara kita, kerabat kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat bakti kepada kedua orang tua ini merupakan salah satu di zaman sekarang ini adalah sesuatu yang harus kita utamakan, kita prioritaskan dalam kehidupan kita lah. Berbuat baik kepada satu orang tua kita, tentu ya kan. Kemudian kepada kerabat kita, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, ya kan? Kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Ini harus menjadi salah satu bagian yang prioritas dalam kehidupan kita. Karena ini menjadi pintu-pintu ridho Allah, ya kan? Menjadi pintu keberkahan. Tadi udah saya sampaikan di depan di dalam hadis itu bahwa ridho Allah, ridho ibu itu juga menjadi bagian musababnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku yang dicintai Allah, saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama menghilangkanlah ya ego yang ada di dalam diri kita, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk mengambil sikap, meluangkan waktu kita bersama keluarga, sama anak-anak kita untuk bercengkrama, membagi kasih dan sayang kepada ibu dan ayah kita. Meluangkan waktu kita sehabis sholat wajib
untuk berdoa, memanjatkan doa kepada ibu dan ayah kita yang sudah tiada maupun yang masih hidup. Ini menjadi sumber-sumber nilai kebaikan yang tidak akan berhentilah, mengalir terus jauh ke sana. Nah, oleh karena itu jangan pula melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan orang tua dari sejak kandungan sampai kini besar kita ini. Menjadi pertentangan yang tidak karuan, ujung-ujungnya hanya bersentuhan dengan ayah dan ibu, ini sungguh tidak tidak layak dan tidak tidak masuk di hati lah, kira-kira begitu. Jangan sampai malapetaka, kesedihan itu justru menjadi sesuatu yang dilihat terus sama ayah dan ibu kita. Tetapi sebaliknya, kebahagiaan, tawa, canda, riang, gembira itu kita suguhkan kepada ayah dan ibu kita. Ini mudah-mudahan menjadi modal utama di dalam kita mengabdi kepada orang tua kita, juga di dalam rangka kita mensyukuri seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita menjadi ringan untuk beribadah kepada Allah SWT. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.